kita udah Ya, tarik dari range yang udah cukup jauh 1 tahun ke belakang, dan ini udah kelihatan di 1.8-nya nih kayak bakalan ada potensi buat rebound. Oke bos, apa tadi Petrosi ya? Petro, betul, PTRO. Dan kebetulan kalau tadi yang Medco tadi ada angka cukup hoki, yaitu di angka 800 kan, sebetulnya. Jadi kalau Angka 790 gitu ya, iya, itu angka-angka koreksi yang secara level support ya, orang suka dengan angka itu mungkin aja terjaga di level sana. iya. Nah, Angka-angka silakan ini. psikologis ya, angka Betul, angka bulat. psikologis. Yes. Oke. Kalau Petrosi ini masih batu bara kan? Ya, masih full. Dia ada batu, ya, dia malah, ya, dia ada batu baranya, dan kemudian coba dilihat chartnya, ini biasanya orang takut di ketinggian ya, betul ya. Ya, Kemudian kalau ada berita soal dia mau tender offer di harga 3.110, ini kan sebetulnya harga katakanlah di bawah harga 3.110, berarti itu boleh dibilang nyaris pasti cuan kan, kalau cuma nyaris 1%, 2%, kurang lebih seperti oh, itu gitu. ya, Kalau kita oh, lihat ya dari polanya seperti ini malah lagi menanti sesuatu nih polanya gitu, karena ini ya, sudah pernah mencetak di ketinggian juga di level 3.100, kemudian ya. turun lagi, dan sekarang ada di level resisten juga. Nah ini gue kembali dulu ke chartnya ISG ya bro ya. Kalau memang Oke, boleh. ISG-nya memang boleh ke chartnya ISG, ya, Kita lihat secara general ya, dulu nih, ISG. yes betul ISG-nya Udah, ya. gue udah gambar sih ini Nah sebenarnya kalau kita udah break trend udah nih sebetulnya nih. Dan sideways, tinggal tunggu momentumnya aja. Kemarin kirain bakalan diskon banyak kan, karena kan Dow Jones juga merah darah seperti itu, mungkin bisa di bawah 7.000 lagi gitu kan, ternyata cuma 7.020 udah rebound kenceng. ya, ya betul. Itu lagu yang tadi yang gue sampaikan bro. Ojo dibanding-banding. Dibanding-banding ke. kurang, kurang lebih jangan dibanding-bandingkan. Alasannya kenapa? Karena yang seperti lo sampaikan tadi bahwa ekonomi Indonesia itu luar biasa. Terlepas dari data inflasi tadi ya, yang ternyata merupakan hasil subsidi begitu ya. Iya, Artinya pertumbuhan ekonomi itu masih oke. Nah, yang krusial buat teman-teman pahami adalah yang bukan data inflasi secara subsidi, tetapi yang akan muncul di bulan September ataupun tepatnya adalah Oktober mungkin ya, untuk data yang di September, tapi itu pun tidak perlu menunggu terlalu lama. Teman-teman bisa cek nanti kira-kira berapa inflasinya itu bisa didetek dari kenaikan harga BBM atau Pertalite pada khususnya, gitu ya, bukan pada umumnya. Pada khususnya adalah Pertalite, karena ini akan memberikan impact masif gitu. Kalau Pertalite ini kita sudah sama-sama siap, market buat gua nih udah sama-sama siap untuk kenaikan harga Pertalite sampai 10.000 sih bro. Karena kita ada istilahnya, ada kayak news management ya, maksudnya bukan kita RHB bukan, tetapi kita menyadari kadang-kadang pemerintah itu mengeluarkan satu statement itu untuk ngetes kan, kira-kira reaksinya seperti apa gitu. Nah iya, untuk di level 10.000 itu kita sudah kayak disiapkan untuk ke sana. Kemudian dites lagi dengan angka 14.000 gitu ya. Nah ini oke, kayaknya wah ini besar banget nih dan lain-lain. Nah iya, kemungkinan itu ada di range sekitar 10.000 ini sampai katakanlah 11.000 lah, katakanlah begitu. iya, Kalau kalau pemerintah ngambil bawah di level yang 10.000 ini, jadi gue sih nebaknya market sudah siap, jadi nggak akan terlalu kaget. Tapi kalau memang di 14.000, nah itu yang tentu saja kita harus melihat ya impactnya seperti apa nih, karena gue yakin ojol juga pasti akan keberatan kalau tarif tidak naik. Itu pasti berat banget buat mereka, mungkin mereka akan demo dan lain-lain lah. Itu kurang lebih seperti itu. Ini sama dengan yang Dr. Siles kemarin bahas bro. Maksudnya the Fed kalau menaikkan cuma sampai 4% itu masih dianggap suatu yang wajar, dan teman-teman nggak usah takut. Ya, itu masih dianggap itu suatu hal yang wajar, mengingat data dari ekonomi Amerika itu masih tumbuh. Jadi it's okay sebetulnya. Tetapi kalau misalkan di atas 4%, maka harus dilihat dulu impact-nya apa nih. Baru kemudian seorang ekonom sekelas Dr. Sales pun harus melihat asumsinya untuk diganti ke dalam perhitungannya dia, untuk betul. apakah ini harus ada perubahan ini ya, target dan lain-lain begitulah. Nah, kita pun sama di sini. Kita sebagai trader pun sama. Kita bisa mengantisipasi itu dengan melihat nanti data dari atau rencana kenaikan Pertalite ini. Kalau misalkan 10.000, teman-teman kemudian takut gitu ya, itu mungkin kurang tepat. Karena
kemungkinan itu sudah harusnya memang harus 10.000, bahkan kalau mau jujur harusnya itu 18.000. Jadi angka 14.000 pun semestinya bukan sesuatu yang menakutkan buat market, tetapi tentu dengan ekspektasi orang udah di set di 10.000, kalau di atas 10.000 kita harus lebih melihat ya secara wise lah, maksudnya impactnya seperti apa ke depannya. Kalau memang cuma 10.000, saya rasa market masih bisa jalan, masih bisa tembus lagi ke atas lagi. Kembali Ya. ke chart yang ISG tadi yang lu tarik gambarnya, banyak yang sekarang khawatir begitu ya di Oke. level yang puncaknya tadi itu, yang diagonalnya ini seperti ini ya, dan kemudian dia rebound. Ini kalau mau lihat secara detail itu ternyata turunan kemarin itu bahkan tidak membuat pola. Kalau kita pakai low ya, kalau gue lebih suka lihat low itu breaknya pakai menggunakan closing dibandingkan menggunakan ekor. Jadi kemarin sempat pembukaannya waktu yang drop yang hari Senin itu pembukaannya dropnya dalam, tapi ternyata tutupnya di atas. Jadi tidak kalau cara gua melihatnya untuk market secara teknikal itu tidak ngebreak sebelumnya. Jadi tidak merubah tren sebelumnya. Jadi ini bukan downtrend. Ini masih sideways, tetapi kalau besok ini atau tepatnya 1 minggu, 2 minggu gitu ya, gue sih mungkin menghubungkan dengan pertalite-nya ini sendiri kenaikannya. Kalau misalkan cuma 10.000, nanti teman-teman mungkin akan melihat mungkin kayak marketnya kayak turun, tapi habis itu naik lagi, dan ada kemungkinan marketnya bahkan lari tembus di atas 7.000 lagi, bahkan tembus di atas 7.200. Itu kita mencoba untuk mengkombinasikan data yang dari pertalite, kemudian dengan yang ada di chart yang kita lihat ini. Kita tidak ada expect, kita tidak ada kemudian berharap ya, teman-teman bisa melihat yang kita sampaikan di sini kalau ada if-nya. Jadi if harganya 110.000, maka sebetulnya Ya. market sudah siap dan koreksi berikutnya itu merupakan kesempatan untuk teman-teman membeli saham-saham. Tapi kalau misalkan ternyata lebih dari 14.000, nah itu yang kita perlu lihat ya, apakah impact-nya akan cukup negatif apa tidak. Bukan ke marketnya, tapi ke ekonomi rakyat-rakyat secara umum. Karena tentu kita tidak mau ya ada pergolakan gitu kan. Kemudian kemudian masyarakat juga tidak bisa melanjutkan yang selama ini mereka lakukan karena harga terlalu tinggi gitu ya, bensin terlalu tinggi, itu yang kita hindari sebetulnya. Nah kalau kita melihat pola seperti ini dan melihat kekuatan rupiah, gue sih lebih melihat sebetulnya market lebih siap untuk lari sih bro. Ini sekali lagi belum melihat data pertalite ya yang baru nanti gitu ya. Jadi kalau cuma 10.000, gue melihat ini sebetulnya untuk upside ya, ISG itu masih bisa lari nih, tembus atasnya lagi, koreksi dulu misalkan nanti pas pengumumannya uh, pertalite ya, kemudian habis itu marketnya lanjut lagi, lari lagi. Hal ini juga masih senada sama seperti kemarin yang gua tanyakan langsung ke Dr. Sailis bro. Kalau lu sempat ingat ya waktu gua tanyakan Ya. begini, Indonesia ini unik. Uniknya kenapa? Kita ini sebetulnya ya negara penghasil minyak. Minyak kita yang bagus, oil, itu akan menjadi sesuatu yang kita bisa katakan kita ekspor, otomatis kan positif buat kita ya, karena kan kita sebenarnya membeli yang kualitasnya lebih buruk, yang kita pakai itu adalah kualitasnya lebih rendah lah dibandingkan yang kita Ya. jual. With oil punya kita, harganya tinggi, kita beli yang lebih rendah, jadi ada selisih yang positif. Tetapi kondisi sekarang ini yang menarik atau yang tepatnya bagus buat Indonesia itu adalah harga batu bara, di mana kita sebagian malah sebagai pengekspornya itu harganya tinggi banget gitu. Jadi kalau kondisinya seperti ini, batu baranya tinggi, oilnya di sini-sini aja, itu sebetulnya masih bagus buat Indonesia, bro. Betul. Iya, kebayang ya teman-teman ya. Ini kalau dibalik itu yang bahaya sebetulnya. Harga batu baranya turun, kemudian harga minyaknya relatif masih lebih tinggi. Itu berbeda gitu. Karena kita menggunakan minyak ya, menggunakan oil, sementara coal-nya, batu baranya kita lebih banyak untuk ekspor. Nah ini yang kondisi ini yang kalau yang kedua tadi, skenario kedua itu kurang bagus buat Indonesia. Tapi kondisi yang saat ini terjadi alias skenario pertama itu lebih bagus buat Indonesia. Jadi jangan heran kalau gue kemarin menanyakan itu, Bro William, waktu itu kemarin gitu ya. Karena Indonesia ini sebagai pengekspor batu bara, kemudian kita sebagai pengguna oil, dan kita juga kuat ya secara ekonomi, ini harusnya menjadi sasaran atau target orang untuk berinvestasi. Itulah kenapa gue sambung tadi dengan kalimat yang agak di awal tadi. Gue cek ke beberapa teman gue, dan mereka mengatakan ini money on the sidelines itu seperti khawatir ketinggalan untuk masuk di Indonesia.
Kebayang nggak teman-teman? Jadi kalau misalkan nggak ada macam-macam ya, nggak ada halangan, nggak kemudian nggak ada kejutan di pertalite-nya itu sendiri dan lain-lain, ini mah ngegas ngegas aja. Berikutnya kita akan tentu bahas. Jadi sahamnya apa itu, tapi itu nanti. Gitu. Gua Itu kembalikan nanti dulu ke Bro di William nih. ujung, di terakhir. Di ujung gitu ya. Di ujung terakhir, jangan sekarang. Sekarang kan Jangan panjang sekarang dulu gitu. ceritanya. Betul, betul. Nah itu kan menarik nih kalau kita melihat ya. Jadi bukan hanya satu sisi saja. Kalau enggak kan kita melihatnya, waduh ini paniknya. Semua ngomong panik ya teman-teman ya. Saya ada di weekly market recap itu, saya pernah mengatakan begini, ada terekam tanggal 25 Juli, kalau Bro William juga sempat mengikuti ya waktu itu. Silakan cek di YouTube, di RHB TradeSmart ya, YouTube-nya kami, itu tanggal 25 Juli, itu saya ada weekly market recap, saya bertanya begini, agak di ujung itu, menit 1 jam sekian lah ya, agak di ujung. Saya mengatakan begini, kalau semua orang udah pada bearish, jangan-jangan ini sudah waktunya naik. Kenapa? Kita weekly call, morning call. Kita kemudian mendapatkan arahan dari yang reksadana gitu ya, fund manager, kemudian bahkan fund manager di luar sekalipun. Itu bahkan sampai ada yang mengatakan mereka itu saking bearishnya, posisi sahamnya itu zero, bro. Zero, nol. Posisi sahamnya loh bahkan. Kalau di Indonesia, fund manager yang saham, reksadana saham nggak bisa itu zero. Karena mereka harus tetap maintain di level 80%. Jadi nggak bisa zero. Sementara untuk yang ketika gue mengatakan itu di bulan Juli, mendekati akhir Juli itu kita dapat berita zero mereka. Bukan di Indonesia ya, di luar negeri. Jadi bearish banget. Gitu. Nuansanya tuh bearish banget. Itulah yang membuat gue yakin dengan pengalaman tentu saja. Kalau bahasanya Bro William tadi ada instingnya gitu ya. Gue yakin itu malah akan kebalikannya, marketnya akan rebound. Dan it happens ya, marketnya rebound dan orang pikir, loh kok bisa rebound? Enggak, sebenarnya itu sudah ada polanya, kalau gue bilangnya seperti itu. Nah, saat ini pun sama. Saat ini yang gue lihat ya, ini relatif orang juga mungkin bearish, ya, bahkan mungkin beberapa ekonom juga nggak kurang bearishnya, tetapi yang orang tidak mau lihat, atau tepatnya saat ini tuh berbeda dengan tahun 2008 pun, adalah data ekonomi itu membaik gitu. Inflasi emang tinggi, tetapi data ekonomi membaik. Jadi kalau ada kenaikan suku bunga ini memang untuk ngerem inflasinya, tapi itu tidak untuk menurunkan pertumbuhan ekonomi. Amerika pun, meskipun dengan data inflasi yang sedemikian tingginya, ternyata pertumbuhan ekonominya masih cukup baik. Hal ini yang seringkali kita sebagai investor ataupun sebagai trader itu melepaskan atau kita nggak mau lihat gitu. Kenapa? Kita lebih banyak negatifnya. Namanya manusia ya, Bro William ya. Ya. Gue yakin lah, nggak cuma kita ngomong saham deh. Kalau kita ngomong dalam kehidupan sehari-hari aja, ada berita buruk atau negatif, kita langsung ambil itu kan kebanyakan. Atau kita tepatnya begini, ada pilihan, pilih mana, dengerin berita buruk atau dengerin berita baik gitu. Rata-rata orang walaupun pinginnya ada berita baik, tapi kenyataannya yang banyak diulang-ulang dalam pikirannya dia atau apa kan yang buruk kan. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi investor yang objektif ya, yang optimis, kalau kita hanya mendengar yang buruk-buruk saja. Jadi kalau kondisi sekarang, buat saya cari tuh, apa nih pro kontranya. Nanti kita boleh sharing, dari Bro William mungkin pernah mendengar sesuatu ya, pro dan kontranya, silahkan kita sharing juga di sini ya. Kita sama-sama cek. Dari yang gua dapat, data-datanya seperti itu bro. Jadi banyak yang bearish, kemudian ternyata saking bearish ya mereka ketinggalan nih di market yang seperti ini. Dan itulah yang membuktikan omongan kita, sebelumnya waktu itu sempat kita bahas mungkin yang foreign masih foreignmologi gitu ya, yang wah sangat percaya dengan asing gitu. Itu ternyata mereka tuh dalam posisi yang relatif ketinggalan dan mereka sendiri mengatakan mereka khawatir untuk ketinggalan ikut di rally-nya IHSG. Itu statement yang cukup kuat sebetulnya ya untuk kita perhatikan sekarang. Karena kalau tidak, maka kita masih berpikir wah ini asingnya masih bearish nih, mereka belum masuk. Begitu mereka masuk, kita yang ketinggalan. Udah overbought, nggak berani nih Pak, nggak berani masuk. Ya kapan masuknya kalau kayak gitu? Good news-nya, ada saham-saham yang di saat-saat seperti ini, itu masih low risk. Ya, itu nanti kita bahas berikutnya. Gue kembalikan dulu ke Bro William deh, boleh tanya. Oke, nah ini gua dari kemarin sih sebenarnya agak sedikit melihat juga sih sebuah pola yang cukup unik ya. Ini sebetulnya terjadi dari tahun 2008, gue melihat sebuah kesamaan sih antara kondisi kita sekarang dengan crash yang kemarin tuh terjadi tahun 2008. 2008 ini market crash, tapi market crash yang terjadi itu kan terjadinya di US sebetulnya.
Cuma kita Ya, di Indonesia terimpact dari dana flow dari asing itu aja sendiri gitu. Iya kan? betul, Alhasil betul. ya pasti kita bakalan ikutan crash juga, ikutan koreksi juga. Tapi along the way, abis market crash, bakalan make new high dan bakalan rally panjang gitu. Biasanya sih seperti itu ya. Karena kalau lihat dari Yes. kondisi ekonominya, kondisi ekonomi kita juga bagus, mirip-mirip kayak tahun 2009 waktu marketnya udah mulai pulih. Waktu bailout udah mulai cair, setelah itu data-data ekonomi juga udah mulai membaik gitu ya. Dan inflasinya juga pasti kalau nggak salah nih tinggi nih tahun 2008 nih. Cuma memang tahun 2022 seperti sekarang ini jauh lebih tinggi lagi. Inflasinya jauh lebih tinggi. Inflasinya tinggi sepanjang masa ya untuk di US ya. Nah, Ya, gua rasa sih mungkin polanya juga bisa mirip seperti itu ya. Koreksi dalam karena crash, setelah itu rally panjang banget bikin orang FOMO, setelah itu marketnya baru sideways lagi. Nah, seperti sekarang ini marketnya udah sempat crash kan tahun 2020. Nah,